Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya Dwi Ajeng Pratiwi akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Jadi untuk nomor 4, berdasarkan data nomor 2, laju angka kematian per hari di Indonesia, Tiongkok, dan negara Amerika itu tingkat kematian tertinggi berada pada Amerika Serikat dengan persentase 29% dan Indonesia di posisi kedua yaitu dengan tingkat kematian 10,65% dan Cina yang terakhir yaitu dengan tingkat kematian sebesar 6%. Untuk soal nomor 5, jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah dengan menetapkan social distancing atau physical distancing, itu pembatasan sosial berskala besar dan menutup pintu jalur masuk transportasi. Sedangkan Cina menetapkan lockdown. Cina yang menerapkan lockdown saat ini diketahui telah mengalami penurunan kasus, di mana tidak ada lagi yang positif dan hampir seluruh pasiennya telah sembuh. Dan bahkan sudah tidak ada lagi kematian dalam seminggu terakhir ini. Sementara di Indonesia, jumlah kasus positifnya terus bertambah. Namun saat ini, jumlah pasien yang sembuh sudah jauh lebih tinggi daripada jumlah kematiannya. Sedangkan Amerika saat ini merupakan negara dengan jumlah kasus terbanyak di dunia dan juga negara dengan tingkat kematian tertinggi. Meskipun kebijakan telah dibuat, hal itu tidak dapat secara langsung menekan peningkatan kasus. Namun, hal tersebut setidaknya dapat mencegah penyebaran virus menjadi lebih luas lagi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu dari hasil pengamatan analisis, jawaban soal nomor 2, 3, 4, dan 5, jelaskan manakah yang merupakan upaya pengurangan risiko penyebaran wabah virus COVID-19 yang paling efektif jika dibandingkan dari 3 negara tersebut. Mengapa? Menurut kami, upaya yang efektif jika dari kebijakan yang dibuat oleh 3 negara tersebut, dampak Cina atau kebijakan lockdown lebih efektif karena dengan penetapan lockdown dapat menekan sehingga penyebaran virus corona akan semakin sempit. Namun, kebijakan lockdown itu harus disertai dengan kebijakan yang lain seperti tetap diam di rumah agar virus COVID tersebut berhenti tersebar. Apakah itu virus COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan virus yang berasal dari famili Coronaviridae yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan yang akut. Sebenarnya, coronavirus sudah dikenal sejak lama, yaitu seperti Middle East Respiration Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut lainnya seperti Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS. Penyakit ini sebenarnya berasal dari virus yang sama, yaitu virus corona. Baiklah 10. Bagaimanakah virus COVID-19 berkembang dan musnah? Virus COVID-19 berkembang biak dengan cara memperbanyak diri dari dalam sel inang, dan juga virus ini memerlukan sel hidup dalam perkembangannya. Terdapat beberapa pendapat, seperti Ahmad Yuryanto, yang mengatakan bahwa sifat virus COVID-19 ini berkembang biak dengan membelah diri, mereplikasi, atau penggandaan diri sendiri, dan sering bermutasi. Adapun cara memusnahkannya, sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang benar-benar bisa memusnahkan virus ini secara total. Akan tetapi, pandemi ini dapat berkurang penyebarannya dengan cara menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter, senantiasa mencuci tangan, tetap stay at home, dan lain sebagainya. Baik, saya Citra Muharam FB akan menjawab soal nomor 11. Bagaimanakah cara penularan virus COVID-19 antar manusia? Seperti yang kita ketahui bersama, virus tersebut dapat tersebar melalui kontak langsung dengan si penderita atau yang terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Secara langsung, bisa saja orang sehat terkena percikan batuk maupun napas yang dihirup. Nah, secara tidak langsungnya itu bisa saja virus tersebut
tertular pada benda-benda yang mana benda tersebut sudah duluan tersentuh atau terinfeksi oleh si penderita. Virus tersebut dapat berkembang dalam beberapa jam bahkan beberapa hari. Nah, bagi orang sehat apabila tersentuh benda yang telah terinfeksi tersebut, maka virus tersebut juga dapat tertular. Nah, contoh paling simpelnya itu apabila kita bersentuhan langsung dengan si penderita, maka itu merupakan penularan secara langsung. Soal nomor 12, apakah gejala yang ditimbulkan jika seseorang terjangkit oleh virus COVID-19? Jawabannya yaitu gejala awalnya itu infeksi virus ini bisa menyerupai gejala flu, terus demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita dan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Terdapat 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi oleh virus COVID-19, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuhnya di atas 38 derajat, batuk, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 yang lain yang pada umumnya itu sering muncul selama waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus COVID-19 tersebut. Sekian. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 13, yaitu apakah yang harus dimiliki oleh tubuh seseorang yang untuk mampu memerangi virus COVID-19. Menurut kami, yang harus dimiliki seseorang yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi yang kaya akan antioksida seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, mengonsumsi suplemen penunjang daya tubuh seperti vitamin C, vitamin B, vitamin B5, dan lain sebagainya. Saya Rahmat Kurniawan akan menjelaskan nomor 14. Bagaimanakah cara yang sesuai untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari potensi terjangkitnya virus COVID-19? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan dengan mencuci tangan hingga bersih. Kurangi aktivitas di luar rumah dan jika ingin keluar rumah harus menggunakan masker. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan. Menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1 meter. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Meningkatkan daya imun tubuh dengan cara istirahat yang cukup dan mengonsumsi vitamin. Dan juga sering berolahraga. Cukup sekian hasil diskusi kami. Jika saya selaku protokol, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.